Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, kita merasakan begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, kita bersyukur memiliki Allah yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan undang bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujiannya girang-girang. Kita nyanyikan pujian El Shaddai dengan girang-girang. Amin. Haleluya. Kita tidak usah takut, kita tidak usah cemas. Ya, ada Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Glory, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, oh Dia menghibur. Glory, haleluya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia menghibur. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Glory. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Glory, glory, haleluya, amin. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia menghibur. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Oh El Shaddai, berkatnya melimpah. Oh El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Beri kemuliaan buat Glory, Tuhan. haleluya. Glory, Havaya Basakala Maya Bas. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, silakan duduk. Amin, haleluya. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Pujian ini menguatkan iman kita. Amin, amin. Di dalam dunia ini yang semakin kacau, kita tidak usah takut karena ada Tuhan yang Amin, menjaga saya dan haleluya. saudara. Amin. Kita tidak Haleluya. usah khawatir, kita tidak usah cemas. Ada Tuhan Yesus yang Amin, selalu menjaga dan haleluya, melindungi kita. haleluya, Amin, haleluya. haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Di pagi ini kami boleh ada di rumah-Mu. Glory, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Amin, haleluya. Engkau melihat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami membawa segala Haleluya. macam persoalan hidup kami. Glory, haleluya. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau adalah jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Urapi kami ya Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Glory, amin. Kau Iman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Saya undang jemaat berdiri, kita Amin. nyanyikan pujian. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Beriman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Glory, Yesus, ku percaya. Amin, amin, haleluya. Iman dan sembuhkan, glory, haleluya. Bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Beriman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Biar kita mau menyembah Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya. 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 Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Kami percaya akan kuasa-Mu. Oh, haleluya. Yesus, amin. Dan sembahlah Dia, sembahlah Dia. Amin, Dia amin, layak disembah haleluya. Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory, haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagi refnya saja. Kau berfirman, nanti kasih Kristus, nanti Bapak Tommy pimpin dalam doa.
Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau beriman dan sembuhkanku. Amin, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Gloria, Haleluya. glory, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami agungkan Engkau, namamu Yesus. Amin, Haleluya, amin. haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, Glory, haleluya, haleluya. haleluya. Glory, haleluya, Yesus, 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 Yesus. Glory, Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, Haleluya. haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Haleluya, kasih. haleluya. Inilah korban ucapan syukur Glory. kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, ucapan syukur Haleluya, kami ya Tuhan haleluya. dapat diterima Engkau ya Tuhan. Dapat Glory, menjadi dupa haleluya. yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Amin, Jadi korban amin. ucapan syukur bagi kami ya Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Amin, Biar Kau bertahta haleluya. di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Amin, Tuhan. Untuk kami haleluya. mau pakai umama ya Tuhan. Mau Amin. beribadah kepadamu Tuhan. Biar kami mau ya Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan sebentar Tuhan. Haleluya. Biar Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Amin, Tuhan. haleluya. Beri hamba-Mu hikmat ya Tuhan. Agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan. Bentuk kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Biarkan kami jadi bejana-bejana-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan kami juga yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hanya Tuhan dengar suara-Mu ya Tuhan yang dalam hati kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu ada roh-roh jahat, roh-roh setan ya Tuhan yang akan merampas jalannya firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tolak, kami tangking dalam nama Yesus. Biarlah roh-Mu ya Tuhan yang tinggal dalam hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Benar hanya firman Tuhan yang menyembuhkan kita baik jasmani maupun rohani. Dan firman Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 24. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam Injil Matius 24 ayat 1 dan sampai ayat yang kelima. Kalau kita sudah temukan, kita akan hormati pembacaan firman Allah ini. Saya memulai di dalam ayat 1, kita bergantian sampai ayat 5. Dikatakan seperti ini. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2, 3.
Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? 4. Sama-sama ayat 5, 2, 3. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Puji Tuhan. Di dalam pembacaan ini ada dua hal yang perlu kita tahu, yaitu di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, itu adalah nubuatan Tuhan Yesus mengenai kota Yerusalem. Kurang lebih pada waktu Yesus mengatakan ini, kurang lebih pada tahun 33 sesudah Kristus atau sesudah Masehi. Tuhan Yesus hari-hari terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya, pada waktu mereka keluar di Bait Allah ada di kota Yerusalem, lalu murid-muridnya ini mengatakan, menunjuk kepada bangunan Bait Allah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, pembangunan Bait Allah itu begitu luar biasa. Bangunan yang sangat hebat sekali. Sejak dari zaman Salomo. Lalu mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus mengenai bangunan Bait Allah yang sangat megah dan luar biasa itu. Batu-batu yang dibangun itu Bait Allah bukan batu bata, bukan batu hebel, tapi batu-batu yang sangat besar yang ditaruh di situ. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus mengatakan, ini batu-batu Bait Allah ini, semuanya nanti akan diruntuhkan, menjadi rata. Tidak akan tersusun rapi seperti yang kamu lihat ini. Nah, menjelang tahun 70 Masehi, orang Yahudi memberontak kepada Kekaisaran Romawi. Lalu Kekaisaran Romawi mengutus jenderal yang bernama Titus mengepung kota Yerusalem. Sebab kota Yerusalem itu ditembok sekelilingnya, ditembok. Masih ada tembok tersisa di sebelah, kalau tidak salah sebelah selatan. Masih ada yang dipakai oleh orang Yahudi beribadah yang disebut sebagai tembok ratapan. Tuhan katakan, ini bangunan Bait Allah yang kamu lihat ini, dikatakan bahwa sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Orang Yahudi bertahan di dalam kota Yerusalem yang ada temboknya. Tentara Romawi sulit untuk menembus dari awal. Tapi tentara Romawi terus berjuang bagaimana untuk bisa mereka mengalahkan orang-orang Yahudi yang mereka sebut sebagai pemberontak. Dan sehingga satu waktu benteng tersebut dirobohkan. Masuklah ini tentara-tentara Romawi. Lalu mereka membunuh orang-orang yang ada di dalamnya. Ada sebagian yang melarikan diri. Apa yang terjadi pada waktu itu?
orang-orang Yahudi yang sudah terkepung selama berbulan-bulan itu. Mereka pikir tinggal tunggu waktu mereka akan dikalahkan. Menurut sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus, orang-orang Yahudi yang memiliki permata, batu-batu yang mahal harganya, dan emas-emas yang mereka miliki, mereka menggali batu-batu itu. Lalu mereka masukkan barang-barang berharga, permata, berlian, batu-batu yang indah-indah, dan emas-emas. Sebab mereka pikir tinggal menunggu saat ini tembok kota Yerusalem akan direbut. Setelah direbut, apa yang terjadi? Ada seorang tentara Romawi melihat dalam celah-celah batu itu ada emas. Lalu mereka coel keluar. Ada lagi. Wah, di sini ada, di sini ada, sini ada, sini ada. Mereka simpan di tembok. Mereka simpan di apapun itu. Pokoknya tidak terlihat oleh mata ini. Maka itulah sebabnya. Menurut sejarawan Yosefus berkata, tentara Romawi membongkar satu persatu batu-batu bait Allah itu untuk mendapatkan emas, batu berlian atau batu permata yang lain. Sampai bait Allah itu roboh total seperti yang Tuhan Yesus katakan. Nanti kamu akan lihat. Tuhan Yesus mengatakan ini kurang lebih pada tahun 33 sesudah Masehi. Lalu peristiwa itu terjadi tahun 70. Berarti hanya sekitar 30 berapa tahun? 37 tahun kurang lebih. Apa yang Tuhan Yesus nubuatkan tentang kota Yerusalem benar-benar terjadi. Nah, itu yang dilihat dalam ayat 1 dan ayat 2. Lalu dalam ayat 3 dan ayat 5, murid-murid itu mengatakan kepada Yesus, katakanlah kepada kami, bagaimanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dua hal ini yang ditanyakan oleh murid-murid. Apakah tanda dari nanti kedatanganmu pada kali yang kedua itu yang engkau sering katakan? Lalu apakah tanda daripada kesudahan dunia atau dunia ini akan menjadi kiamat? Lalu Tuhan menjawab dalam ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nubuatan Tuhan Yesus pertama dalam ayat 1 dan 2 hanya memakan puluhan tahun. Tapi di dalam ayatnya yang ketiga, 4 dan 5, apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu mengenai hari kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Hari di mana dunia ini akan kiamat. Murid katakan, tanda apakah untuk nanti kedatanganmu nanti pada kali yang kedua? Tanda apakah yang nanti akan datang untuk kesudahan dunia ini? Lalu kita baca dalam ayat ini, Tuhan Yesus katakan, waspadalah
supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini pertama-tama kali Tuhan nasihati kepada mereka. Dan ini bukan hanya kepada murid-murid. Ini juga buat saya dan saudara. Sekarang ini yang sedang menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kalau mungkin kita akan bertanya, tanda apakah nanti kesudahan dunia ini? Tanda apakah yang menandakan Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua? Yesus yang memberikan jawaban, yaitu dikatakan dalam ayat ini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau saudara baca ini, dalam perikop ini ada 7 ayat yang Tuhan Yesus katakan mengenai apa yang terjadi nanti sebelum dia datang pada kali yang kedua. Yaitu kalau kita sudah baca tadi di dalam ayatnya yang ke-5, lalu ada ayat di dalam ayat 11 berkata begini, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Lalu juga di dalam ayatnya yang ke-23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Masih ada. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, lihat janganlah kamu pergi di situ, atau lihat itu ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ada 7 ayat Tuhan menjelaskan tentang situasi, tentang sebelum kedatangannya pada kali yang kedua. Berbicara tentang ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan yang muncul sebelum dia datang pada kali yang kedua. 1 ayat saja sudah sangat berarti. Apalagi 2, 3. Ini ada 7 ayat yang Tuhan Yesus katakan mengenai orang akan banyak disesatkan menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dikatakan akan ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu mengaku sebagai seorang hamba Allah, mengaku sebagai utusan daripada Tuhan, tetapi palsu. Mereka disebut Mesias. Mesias itu sebetulnya menunjuk kepada Yesus Kristus. Dia sebagai seorang yang disebut Mesias, dialah orang yang diurapi oleh Allah. Akan muncul orang-orang yang mengatakan diri sebagai Mesias, orang yang dipakai, orang yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan pun mereka mengadakan banyak tanda ajaib yang bisa membuat banyak orang, terlebih kita sebagai orang Kristen, takjub melihat semua tanda-tanda heran. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kita yang sudah terpilih, dipilih menjadi umatnya dari Tuhan, menjadi orang percaya. Kita sudah dipilih menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Ini menjadi sasaran dari nabi palsu ini, menjadi sasaran daripada nabi-nabi palsu, Mesias palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu ini. Palsu kelihatan asli. Selalu yang namanya palsu, dia akan mengikuti yang asli. Kenapa? Palsu
tapi mengikuti yang asli. Sebab apa? Mereka memakai jubah nabi, jubah Mesias, jubah sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Itu yang mereka pakai. Yang kedua apa? Tidak lupa memakai Alkitab. Supaya apa? Tidak akan kelihatan palsunya. Dari mungkin pakaiannya. Dari apa yang dia bawa. Apa yang dia bacakan. Apa yang dia ajarkan. Itu diambil dari Alkitab. Tapi ujung-ujungnya adalah palsu. Menyesatkan. Menyesatkan itu artinya membawa orang untuk tidak lurus kepada jalan Tuhan. Membelokkan orang-orang Kristen termasuk saya dan saudara. Supaya tidak akan sampai kepada sasaran tujuan. Ajaran yang bisa memakai Alkitab. Ini yang bisa bikin bingung orang. Sudah memakai Alkitab, lalu juga disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ini yang perlu sekali kita ingat baik-baik, menjadi peringatan untuk saya dan saudara. Saya membaca mulai dari abad 19, abad 20 sampai 21 ini. Ada sekitar 28. Kalau menyebutkan banyak, cukup banyak. Ada 28. Baik mereka yang ada di Eropa, ada yang diam di Amerika, ada yang diam di India, ada yang berdiam di Korea Selatan. Yang mengatakan mereka adalah Mesias. Yang mengatakan mereka adalah Tuhan. Bahkan pernah juga ada di Indonesia. Ini ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Bisa memukau begitu banyak orang. Ada seorang India bernama Sai Baba. Dia memiliki roh iblis yang begitu memukau begitu banyak orang. Dia bisa meramal seseorang. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa berdoa untuk meminta rezeki. Dan banyak orang yang percaya dan menjadi pengikut Sai Baba dari India ini. Ini belum lama meninggal. Tapi waktu dia meninggal tidak dipublikasikan. Karena begitu banyak orang yang memuja Sai Baba ini. Banyak orang. Lalu dia merangkum semua agama Hindu, agama Buddha, agama lain, Kristen dan sebagainya. Dirangkum semuanya. Dan apa yang diajarkan ini adalah ajaran-ajaran yang menyukakan banyak orang. Dan orang barat sekalipun banyak pengikut-pengikut dia. Dia bisa adakan mujizat. Bayangkan dokter tidak bisa menyembuhkan, tapi dia bisa menyembuhkan. Orang lagi kesulitan dalam ekonomi, tapi dia itu bisa mendoakan, lalu ada berkat, ada rezeki yang datang. Siapa yang tidak percaya kepada ajarannya? Ada kurang lebih 28 yang mengaku Mesias. Dan pada abad terakhir ini, begitu banyak orang yang mengaku mereka adalah Mesias. Ini apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat ini. Sekarang sudah dan sedang digenapi. Ini betul-betul menandakan kedatangan Yesus kali yang kedua sudah sangat dekat. Kesudahan daripada dunia ini sudah di ambang pintu. Tuhan Yesus pernah katakan, kalau kamu melihat semuanya ini terjadi, kedatanganku sudah di ambang pintu. Sudah di pintu, di belakang pintu, tinggal buka.
Ini yang sedang kita tunggu. Maka itu sebabnya kita harus waspada. Nanti mujizat akan diobral habis-habisan melalui nabi-nabi palsu, melalui guru-guru palsu, bahkan pun pendeta-pendeta palsu. Obral, iblis akan curahkan itu. Makanya kalau orang Kristen, iman mereka berdasarkan mujizat, engkau akan kecewa. Kalau imanmu nanti bertumbuh karena ada sesuatu mujizat, engkau orang yang celaka. Kita boleh percaya mujizat. Saya setiap hari berdoa supaya Tuhan berikan mujizat. Tapi bukan mujizat itu yang akan menentukan iman kita bertumbuh berbuat. Tidak. Iblis juga akan bisa melakukan lebih hebat dari itu. Sekali lagi, kita boleh berdoa untuk dapat mujizat. Tapi kalau toh belum dapat mujizat, jangan sampai iman kita lemah. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita beralih kepada yang lain. Kita berkata, wah ternyata ikut nabi palsu ini, Mesias palsu, guru palsu, pendeta palsu. Ternyata dia yang mujarab. Nanti diobral habis-habisan akhir zaman. Diobral habis-habisan. Sebab apa? Iblis tahu tidak lama lagi dia akan dihukum. Tidak lama lagi dia akan dimasukkan dalam neraka. Dan dia akan menarik begitu banyak orang, termasuk kita orang Kristen, ikut bersama-sama dengan dia masuk di dalam api neraka yang kekal. Makanya dia obral itu mujizat. Jangan kita nanti setia kalau ada mujizat. Kalau tidak ada mujizat, lemah lagi. Kalau kita beriman seperti ini, orang Kristen model seperti ini, sekali lagi kita menjadi orang Kristen yang celaka. Konsepnya begini, mau ada mujizat tidak ada mujizat, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ini kuncinya. Iblis akan mempermainkan, memakai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu, apalagi Mesias-Mesias palsu dengan mujizat-mujizat yang mencengangkan banyak orang. Tuhan Yesus katakan dalam ayat ini bahwa bisa membuat orang-orang pilihan juga akan disesatkan. Tersesat karena sudah terpilih tapi dia kecewa. Aku ikut Tuhan begini saja. Aku ikut Tuhan, tidak ada mujizat. Ya sudah, lebih baik aku mendapatkan yang aku inginkan. Tanpa dia sadar, dia menggadaikan keselamatannya dengan mujizat yang dilakukan oleh iblis. Apalagi kalau kita lihat dalam Wahyu 13, saudara sudah ikuti beberapa waktu lalu, Antikris berkolaborasi dengan nabi palsu. Mereka akan mencurahkan mujizat di seantero dunia ini, di mana manusia itu ada. Dunia makin sulit, orang-orang di dunia makin hidup sukar, tapi iblis menawarkan mujizat. Tapi itu hanya untuk sementara saja. Kita sudah ikuti firman Allah itu. Dikatakan dalam Wahyu 14. Maka orang-orang yang menerima tanda binatang 66 itu, mereka akan dianiaya, mereka akan disiksa siang dan malam di dalam api neraka. Sebab apa? Mereka mengikuti bujukan dari Antikris. Mereka tidak mau susah, mereka menggadaikan iman mereka hanya untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta atau apapun itu. Itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Dikatakan dalam ayat ini, jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hati-hatilah.
Jadi kita orang Kristen bukan sekedar Kristen, bukan sekedar datang di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus hati-hati, waspada. Jangan sampai kita disesatkan oleh banyak orang. Tahun lalu menghebohkan. Ada orang yang disebut sebagai guru besar, doktor teologi. Berani sekali dia mengatakan, Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu dikatakan adalah bukan gembala yang baik. Tuhan Yesus sendiri yang katakan, aku inilah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Dikatakan dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 3. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah juru selamat. Tapi si pengajar ini dikatakan dia bukan juru selamat. Menghebohkan kalangan Kristen di Indonesia. Saudara jangan putar-putar lagi. Jangan lagi ambil dia punya khotbah-khotbah di YouTube. Ya, tutup kalau perlu. Saya tutup. Ada anggota jemaatnya kirim, saya tutup. Ini menyesatkan ini. Padahal guru dikenal. Jadi iblis bisa memakai siapapun dengan gelar-gelar teologi, lalu memberikan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang heboh seperti saya umumkan kemarin ini. Dengan penuh prinsipnya yang kokoh kuat. Dia katakan, Yesus bukan juru selamat satu-satunya. Wow, hebat sekali. Orang yang berbuat baik, mana mungkin masuk di dalam neraka? Tidak mungkin. Dia ambil contoh kepada 1-2 orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Masa Tuhan yang baik katanya, Bapa yang baik akan membinasakan ini orang-orang yang baik karena dia tidak percaya Tuhan Yesus. Ini ajarannya ini menyebar di seluruh Indonesia. Jadi katanya orang juga diselamatkan di luar Tuhan, asal dia berbuat baik. Tidak adil Allah itu, kalau orang yang berbuat baik, lalu tidak masuk ke surga. Jadi hanya dengan perbuatan baik, katanya, menjamin untuk orang masuk surga. Apa kata firman Tuhan? Di dalam Kisah 4 ayat 12 berkata, di dalam dunia ini, tidak ada nama yang lain yang diberikan di dalam dunia yang mendatangkan keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Yesus sendiri berkata, aku inilah jalan. Sebab tidak ada jalan yang benar lagi di dalam dunia. Jalan dunia penuh dengan kesesatan. Hanya ada satu jalan yang menuju ke sorga, itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah kebenaran, kata Tuhan Yesus, sebab di dunia ini sudah tidak ada yang benar. Roma pasal 3, Roma pasal 5 mengatakan semua manusia sudah berdosa. Akibat dosa manusia menuju kepada maut. Tapi Yesus datang sebagai orang yang kudus, orang yang suci, rela menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah menebus semua dosa-dosa kita sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan. Dialah kebenaran, dialah kehidupan. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus. Kok dikatakan Tuhan itu, keselamatan itu katanya bisa melalui jalur lain? Titus 3 ayat 5 berkata, kita diselamatkan
bukan oleh karena perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi kita diselamatkan oleh suatu karya Roh Kudus, suatu kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Kita diselamatkan oleh iman dan percaya kepada Yesus. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu hasil karunia daripada Allah sendiri. Kok ngajarin orang ada keselamatan di luar Tuhan Yesus? Yang penting berbuat baik. Wow, kalau orang berbuat baik, itu penjahat banyak berbuat baik. Ada orang yang raja narkoba, sebagian keuntungan dia bagi kepada orang-orang susah, yayasan atau apapun itu. Ada orang yang menipu dengan begitu banyak, tapi dia juga bisa memberi, berkorban buat orang-orang lain. Apa dengan itu menutup dosa mereka? Tidak. Kalau perbuatan baik saja yang bisa menentukan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kacau ini kedatangan Yesus. Tidak perlu lagi. Tuhan Yesus tidak mesti turun ke dunia menjelma jadi manusia. Tidak perlu kalau model begitu. Orang jahat, penipu, ulung sekalipun, korupsi sebesar-besarnya, karena dia berbuat baik bisa masuk surga karena perbuatan baik. Jangan percaya. Dan saya baca ini, aliran ini menyasar ini orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh, orang-orang Kristen yang tidak berbuah, orang-orang Kristen yang tidak mengerti firman Tuhan. Ini tujuan mereka. Dan anak-anak muda yang masih mencari jati dirinya. Jadi mereka dimasukkan dengan ajaran-ajaran ini, sehingga mereka berkata, wow, berarti saya akan melakukan ini, saya akan begini, saya akan begitu. Ternyata tidak apa-apa. Ternyata keselamatan bukan hanya melalui Tuhan Yesus. Injil apa model seperti ini? Tidak mungkin. Tapi ini yang sedang kita lihat. Saudara, lihat di khotbah-khotbah YouTube. Ini sedang heboh. Tapi saya berdoa jangan sampai satu pun di antara kita yang mengikuti ajaran sesat ini, lalu kita berkata, wah ini yang saya cari. Kalau dia orang Kristen yang tidak serius, tidak sungguh-sungguh, ya udah betul itu yang dia cari. Dia hanya cari mujizat, dia hanya cari berkat, dia tidak menerima kesukaran, penderitaan, dia tidak mau pikul salib, tidak mau menyangkal diri, mengikut Tuhan. Tuhan Yesus katakan kalau kamu tidak mau memikul salib, tidak menyangkal diri, tidak berlayak di hadapan Tuhan. Ini dibelokkan, disesatkan. Dan ini begitu banyak ajaran-ajaran yang muncul pada akhir zaman ini. Memang sekarang ini musim YouTube, bebas orang mengemukakan apa saja. Ini memang era ini era ya aneh dan ya bisa bikin bingung. Orang bisa saja dia ngomong apa, khotbah apa, kemukakan apa, pendapatnya apa, lalu direkam dimasukkan di YouTube. Orang bebas. Memang ada hal-hal yang menjadi hukum di dalam media sosial. Tapi orang tidak dapat melarang dia ajarkan ajaran yang sesat. Dia ajarkan ajaran yang keliru. Dia ajar siapa? Apalagi kita orang Kristen. Biar ada orang mengolok Yesus. Biar ada orang yang mengata-ngatai, menjelek-jelekan Tuhan Yesus Kristus. Dia itu mengatakan yang buruk-buruk tentang orang Kristen, tentang Alkitab, atau apapun itu. Apa ada orang Kristen membalas? Tidak ada. Silakan. Bab kita tidak perlu membela diri. Ada orang yang membunuh
sekalipun disangkanya berbuat bakti kepada Allah. Membunuh. Ini Tuhan Yesus katakan. Dia membunuh orang. Tapi dia sangka dia berbuat bakti sama Allah. Berbuat bakti sama Tuhan. Jadi kita lihat di sini saudara. Memang kita sedang memasuki akhir zaman ini. Kita harus hati-hati. Dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang menjadi sasaran mereka tadi saya katakan. Orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Tidak mau berbuah. Orang Kristen yang ya istilahnya Kristen KTP. Kristen yang tidak mau pikul salib. Tidak mau menyangkal diri. Apalagi Kristen yang tidak suka mau melakukan firman Allah. Ini yang mereka suka. Ini tantangan yang harus kita hadapi pada akhir zaman ini. Seringkali begini. Pernyataan mayoritas membenarkan suatu masalah. Seringkali mungkin ungkapan dari minoritas yang kecil. Mungkin baik, tapi tidak dibenarkan oleh mayoritas. Itulah dunia yang kita hadapi sekarang ini. Dunia sekarang tidak seperti puluhan tahun yang lalu. Berkat dengan internet yang ada. Semua peristiwa di dunia, ujung bumi, semua bisa diakses. Di satu sisi, dengan adanya ini, ada banyak penginjilan-penginjilan, hamba-hamba Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh berkomitmen, yang hidup benar, hidup kudus, memberitakan akan firman Allah. Tapi di sisi lain, ini dipergunakan oleh sebagian orang, apalagi sebagai nabi palsu, mesias palsu, guru palsu, pendeta palsu, untuk menipu banyak-banyak orang. Lalu apa yang ditulis dalam Galatia pasal 1? Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8 ini perlu untuk kita bisa tahu supaya kita paham apa yang dikatakan oleh firman Allah. Galatia pasal 1 ayat 6 mulai, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ini Injil lain. Bukan Injil benar, Injil palsu. Khotbah palsu. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Memang sudah diprediksi sejak zaman Rasul Paulus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Kalau ada pengajaran firman Allah yang menyimpang, dikatakan apa? Terkutuklah ia. Terkutuk. Kita mau pilih mana, terkutuk atau terberkati oleh Tuhan? Sekarang ini, pengajaran Injil diselewengkan begitu masif sekali. Luar biasa. Mereka ini orang-orang yang berjubah hamba Tuhan. Mereka ini adalah berbicara tentang firman Allah. Tapi mereka itu bagaikan serigala yang nanti akan menghancurkan. Ini yang kita sedang hadapi sekarang ini. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi kita hanya lihat sebenarnya apa sih yang menjadi pegangan kita, sehingga kita tidak mudah tergoncangkan. Ya, kita tidak mudah tergoncangkan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang 1, 2, dan 3. Allah menciptakan oleh firman-Nya langit dan bumi, maka jadilah. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh firman Allah, maka segalanya itu terjadi. Nah, siapakah firman Allah itu?
Jelas di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1 berkata begini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Siapa firman itu? Tuhan Yesus. Isa Al-Masih. Pada mulanya adalah firman. Itulah Tuhan Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Tapi pengajar-pengajar palsu ini tidak mengatakan seperti itu. Si yang namanya Brian ini juga mengatakan Yesus itu bukan segalanya. Dia bukan Allah. Hati-hati. Lalu ayat 2. Ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia adalah awal dan akhir. Wahyu pasal 1. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang dari awal dan akulah yang akhir. Itu Tuhan Yesus katakan. Lalu ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus yang adalah firman. Sekali berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Itulah terjadi. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu bagaimana ajaran sekarang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah lah, Yesus bukan juru selamat lah, Yesus bukan gembala yang baik lah, Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan lah. Ini menyebar di mana-mana. Saya sebagai hamba Tuhan ingatkan kita semua waspada, seperti Yesus katakan, waspada baik-baik. Jangan dengan perkataan-perkataan yang indah didengar. Oh, jangan dengan mungkin filsafat-filsafat yang begitu hebat mengagumkan. Seperti dalam Roma pasalnya yang ke-16 mengatakan. Oh, fasilida. Oh, begitu hebat kalimat-kalimatnya. Didengar itu orang kagum. Tapi kalau dia sudah keluar dari firman Allah, itu adalah penyesatan. Di dalam Kejadian pasal 1, Dia adalah firman yang menjadikan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yesus itulah firman dan menciptakan segala-galanya. Lalu di dalam Wahyu pasalnya yang terakhir ini dikatakan begini, penting sekali untuk kita tahu. Wahyu pasal terakhir, pasal 22 berkata begini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan suatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dikatakan bila mana ada seorang yang menambahkan perkataan-perkataan yang sudah ditulis, firman Allah yang sudah ditulis, firman Allah itu perkataan Allah. Maka apa yang terjadi dalam ayat ini dikatakan, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dia akan alami malapetaka demi malapetaka dalam kehidupannya, berakhir di dalam neraka yang kekal. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan suatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang ditulis di dalam kitab ini. Jikalau ada orang yang mengurangkan, oh saya tidak lakukan ini, dia kurangi sendiri dengan logikanya sendiri. Saya tidak lakukan ini, berat kalau saya lakukan, dia kurangi sendiri. Aku tidak sudi melakukan ini, berat. Apalagi kalau sudah bicara perpuluhan, korban. Tidak sudi. Dia kurangi apa yang firman Allah sudah beritahukan. Apa yang terjadi? Seharusnya sudah ada. Tercatat dalam buku kehidupan yang kekal. Dalam ayat ini ditulis, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Apa artinya? Itulah keselamatan yang abadi.
keselamatan yang kekal selama-lamanya. Tapi dia kurangi firman Allah, dia tidak lakukan firman Allah, dia pakai logikanya sendiri. Allah cabut. Saya baca ayat ini, oh Tuhan tolong. Saya harus sampaikan ini. Terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, marah atau tidak, saya sebagai hamba Allah sampaikan ini. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang karpe dewek, menurut logika kita saja. Apa yang Tuhan katakan kita batalkan, kita akan dicabut. Lalu mengenai penyesat-penyesat ini, dari kitab Kejadian 1, 2 dan seterusnya, itu sudah berbicara tentang Yesus. Lalu dalam kitab terakhir dari Wahyu 22, coba saudara perhatikan, mungkin jarang dibaca, ayat 20 Wahyu 22. Ia atau Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ayat 20. Kejadian 1 dimulai dari firman yang menciptakan. Siapa? Yesus. Ayat terakhir dalam Alkitab, ya, datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kesimpulan dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab itu semua fokus kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Iblis tahu ini. Iblis paham, iblis mengerti ini. Makanya dia memakai nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, pendeta palsu, pengajar palsu, menyimpangkan begitu banyak orang Kristen supaya mereka tersesat. Iblis tahu, kalau kamu menambahkan, kamu akan ditimpa malapetaka. Kalau kamu mengurangi, kamu diambil dari pohon kehidupan di dalam kota kudus dari Tuhan. Iblis tidak peduli kita ke gereja, tapi iblis lihat kita kurangi firman Allah. Kita kurangi firman Allah. Kenapa kita kurangi? Kita tidak suka firman Allah itu. Kurangi. Maaf beribu maaf. Engkau yang sudah ada di dalam kehidupan abadi ditarik kembali. Maukah kita seperti itu? Adapun Yesus Kristus itu, dia tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdiri sama-sama. Habayabakuria sakalabaya balabas. Glory, haleluya, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Beri selamat dan suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwa. Haleluya, amin. Oh Yesus harapan jiwa. Uria wala wala wasagala waya was. Oh Yesus melepas hidupku. Haleluya. Beri selamat dan suka dalam hatiku. Yesus harapan. Kita nyanyikan lagi. Ibu Yufi akan berdoa. Haleluya. Oh Yesus harapan jiwa. Oh benar, Engkaulah harapan kami Tuhan. Amin. Yesus
Yesus, Engkaulah pelepas kami, keselamatan kami, hidupku. Haleluya. Beri selamat dan suka dalam hatiku, Yesus harapan. Beri selamat dan suka dalam hatiku, amin. Oh, beri selamat dan suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Oh, Yesus harapan jiwaku. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Oh, pasakala baba. Ikatlah sesuatu. Ikapol yang badan dari zaman. Oh, rialah pasakala baya malam. Iyalah pasakala malam. Oh, rialah baya malam. Haleluya, haleluya. Oh, rialah baya malam, baya malam. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, rialah masakala maya balamas. Ialah masakala maya balamas. Haleluya, haleluya. Puji namamu. Oh, kemuliaan hanya bagi namamu, Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu, Tuhan. Terlebih lagi kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, keadaan akhir zaman ini, Tuhan, mungkin akan banyak ajaran-ajaran sesat yang bermunculan. Akan banyak nabi-nabi palsu yang bermunculan. Mungkin akan banyak mesias-mesias palsu yang bermunculan. Yang mungkin memberikan mukjizat-mukjizat yang menyesatkan hidup kami, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, firman-Mu siang hari ini boleh memberikan kekuatan, boleh mengingatkan kepada kami, Tuhan. Kalau kami harus terus berhati-hati, kalau kami harus terus waspada, Tuhan, dan kami harus terus tetap kuat berpegang pada kebenaran firman-Mu, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir menghadapi dunia ini, Tuhan. Tapi kami boleh terus kuat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati kami terus yang ada di tempat ini, Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kau berkati terus kehidupan pelayanan beliau. Kau berikan terus kesehatan, hikmat dan akal budi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, sehingga boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan